Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Yusmi Afrida dengan NIM 2321010300070. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Pengembangan Kurikulum Merdeka dalam Satuan Pendidikan. Topik ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan saat ini, di mana penerapan kurikulum merdeka menjadi langkah strategis untuk menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan siswa. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita simak bersama-sama. Setelah kita mengenal sedikit tentang topik yang akan dibahas, mari kita masuk ke inti pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi pentingnya pengembangan kurikulum di Indonesia, khususnya kurikulum merdeka yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran, terutama dalam mengatasi kelemahan sistem pendidikan tradisional yang terlalu berfokus pada akademik, tanpa memperhatikan pengembangan karakter dan keterampilan hidup siswa. Dalam upaya untuk menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memperkenalkan kurikulum merdeka sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif. Selanjutnya ada landasan teori. Jadi ada dua prinsip utama yang mendasari kurikulum merdeka. Yang pertama, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau bisa disebut KKNI yang berfokus pada menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja dengan kompetensi yang relevan. Dan yang kedua, prinsip pembelajaran abad ke-21 yang menekankan student-centered learning dan penggunaan teknologi pendidikan. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Selanjutnya mengenai metode penelitian, dalam review jurnal yang saya bahas, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Penulis menganalisis berbagai dokumen kebijakan dan penelitian terkait kurikulum merdeka, serta membandingkannya dengan standar KKNI. Pendekatan ini memberikan gambaran mendalam tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum. Untuk subjek penelitian dalam jurnal ini adalah berbagai dokumen kebijakan pendidikan, studi terdahulu, dan hasil analisis implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Fokusnya adalah bagaimana prinsip dan langkah-langkah pengembangan kurikulum dapat mendukung kebutuhan siswa, guru, dan sekolah di Indonesia. Meski tidak melibatkan partisipasi langsung dari individu atau sekolah tertentu, penelitian ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif dari sisi teoritis. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan beberapa tahap dalam penelitian ini, yaitu menggunakan studi literatur, dan yang kemudian data dikumpulkan melalui kajian mendalam terhadap kebijakan pendidikan nasional, seperti dokumen kurikulum merdeka dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti menganalisis bagaimana langkah-langkah pengembangan kurikulum ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan modern. Proses pelaksanaan penelitian tidak melibatkan observasi langsung atau wawancara dengan responden, melainkan lebih pada evaluasi teori dan konsep yang ada. Pembahasan berikutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum merdeka mampu memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan kurikulum sebelumnya, dan terdapat kesinambungan antara kurikulum merdeka dan KKNI. Misalnya, KKNI berfokus pada standarisasi pendidikan untuk dunia kerja, sedangkan kurikulum merdeka mendorong fleksibilitas belajar. Penulis merekomendasikan optimalisasi platform Merdeka Mengajar, mendukung guru dalam menyusun rencana pembelajaran berbasis proyek, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lokal sebagai langkah konkret. Namun, ada tantangan yang ditemukan seperti kurangnya pelatihan intensif bagi guru dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. Dan untuk pembahasan yang terakhir mengenai kelebihan dan kelemahan jurnal.
Jadi, jurnal ini sangat informatif dengan analisis yang komprehensif karena mencakup berbagai aspek pengembangan kurikulum, mulai dari prinsip dasar hingga langkah-langkah penerapan. Dan jurnal ini memberikan rekomendasi yang relevan dan praktis, seperti optimalisasi platform digital dan penerapan pembelajaran berbasis proyek. Hal ini membuat jurnal ini bermanfaat bagi pendidik, pembuat kebijakan, dan peneliti. Namun, karena terbatas pada kajian literatur, jurnal ini kurang menghadirkan data empiris atau studi kasus lapangan. Hal ini membuat rekomendasi yang diberikan terkesan kurang konkret untuk konteks lapangan. Demikianlah pembahasan tentang preview jurnal pengembangan kurikulum merdeka dalam satuan pendidikan. Kurikulum ini memang membawa banyak potensi perubahan positif, tetapi juga masih membutuhkan perhatian khusus dalam implementasinya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan wawasan baru untuk kita semua, khususnya dalam memahami tantangan dan peluang di dunia pendidikan. Terima kasih sudah menyimak video presentasi saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.